warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I hope you are in good condition today. Are you ready to study English today? Okay, before we start to analyze an article exposition text, we must know and we must understand more about the generic structure of article exposition text. The first is thesis or introduction. In thesis, the writer introduces the issue that will be discussed. Dalam tesis ini, penulis memaparkan atau memperkenalkan tentang isu-isu yang akan kita bahas seperti itu. And the second is body or argument. Di sini berisi tentang pendapat-pendapat dari penulis tentang isu-isu yang akan kita bahas. Di argumen di sini bisa terdiri dari 2 paragraf, 3, seperti itu. Yang isinya berupa fakta-fakta untuk memperkuat dari tesis yang sudah disampaikan pada bagian pertama, seperti itu. And the last is conclusion or reiteration. In conclusion, ini terjadi suatu penegasan atau isinya sebuah tentang penegasan atau kesimpulan, di mana penulis menyimpulkan fakta-fakta yang telah dipaparkan pada argumentasi tentang setuju atau tidaknya terhadap isu yang sedang dibahas, sehingga pembaca akan lebih tertarik terhadap isu-isu yang akan kita bahas, seperti itu. After we knew about the generic structure, we must know about the language features. The first is using simple present tense. Dalam kalimat article exposition text biasanya menggunakan simple present tense. Yang bisa kita ketahui atau kita bisa temukan dalam teks itu, kita bisa lihat dari kata kerjanya. Biasanya dalam simple present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama, sehingga lebih memudahkan kita menemukannya. Ada pengaturan dalam simple present tense seperti ada penambahan s or es pada kata kerjanya apabila subjeknya ketiga tunggal he, she, it atau nama orang tunggal. Sedangkan apabila subjeknya Ayu Dewi itu tidak menggunakan penambahan s or es. And the second is using sequence of connector. Sequence of connector di sini tentang kata penghubung untuk menghubungkan kalimat paragraf pertama dan kedua dan selanjutnya, sehingga kalimat tersebut ada lanjutannya, ada step-stepnya, seperti itu. Dan seperti first, second, after, then, seperti itu. And the third is using connecting words. Connecting words di sini kata penghubung untuk menghubungkan kata sehingga kata-katanya tidak dihubungkan dengan and, seperti itu, sehingga itu lebih bagus menggunakan however, moreover, therefore, furthermore, extra, seperti itu. And the fourth is using modal auxiliaries. Modal di sini biasanya digunakan seperti can, should, could, extra. And the last is mental verb. Mental verb di sini bermaksud untuk menguatkan dari argumen, sehingga pembaca akan lebih tertarik karena penulisnya udah yakin lah, seperti itu. Biasanya mental verbnya itu menggunakan I think, I believe, I strong believe, seperti itu. Now we will start to analyze article exposition text. The title is The Importance of Reading. Sebelum kita mulai, Miss sudah mengirim teks tentang The Importance of Reading di WA group. Tolong kalian baca dan pahami tentang The Importance of Reading. I will read about the importance of reading. The first paragraph is, I personally think that reading is a very important activity in our life. Why do I say so?
As a proverb says that reading is the window of the words, it means reading will open up our insight into many things. Below are several opinions and arguments that will explain why reading is important. Okay, next, second paragraph. Firstly, by reading, we can get a lot of knowledge about many things in the world, such as science, technology, sports, arts, culture, and etc. Written in either books, magazine, newspaper, etc. You can learn anything from reading without waiting someone to teach you. And the 10th paragraph is, secondly, by reading we can get a lot of news and information about something happening in any parts of the world, which can we see directly. So, if you want to know about what happened in Jakarta, you can read the news in newspaper or in internet without you must go there like that. And the fourth paragraph is, another reason reading can give us pleasure too. When we are tired, we read books, newspaper, or magazines on the entertainment columns such as comedy, short story, quiz, and etc. to make us relax. And in the fifth paragraph is, last, reading can also take us to other parts of the world. By reading a book about Irian Jaya, we may feel we are really sitting in the jungle, not at home in our rooms. And the last paragraph is, from the fact above, it's obvious that everyone needs to read to get knowledge, information, and also entertainment. Or in summary, we can say reading is truly important in our life. Okay, after we read a whole text about the importance of reading, now we will analyze the generic structure in the importance of reading. Okay, in the first paragraph, we can analyze and we can mention that this is the thesis of the importance of reading. Why I say so? Karena dalam paragraf pertama di sini, penulis memaparkan tentang pentingnya reading, yaitu bisa membuka jendela dunia. Lah, di sini penulis ingin mengajak pembaca agar menyukai membaca sehingga mereka bisa membuka jendela dunia, mereka bisa mengetahui apa yang ada di dunia, seperti itu. And we can analyze about the language feature in thesis. Seperti things di sini dapat kita masukkan ke kategori mental verb, seperti itu. And language feature-nya juga menggunakan present tense pada kalimat reading is a very important activity, seperti itu. Tapi ini kalimatnya nominal, important, adjective, seperti itu. Pada bagian tesis ini, penulis sudah membuat suatu pemaparan tentang pentingnya reading. Okay, next. Okay, the next is body or arguments. Argumen di sini berisi tentang argumen atau pendapat dari penulis yang berusaha untuk meyakinkan audiens tentang isu yang sedang dibahas. Nah, di thesis statement kan penulis memaparkan tentang the importance of reading. Nah, di body or argument di sini penulis memaparkan pendapat untuk mendukung dari thesis statement tersebut. Lah, setelah saya analisis di teks artikel yang berjudul tentang The Importance of Reading, itu ada 4 argumen yang dipaparkan oleh penulis. Lah, yang pertama itu
Firstly, by reading, we can get a lot of knowledge about many things in the world, such as science, technology, sport, arts, culture, and etc. Dalam tesis statement barusan yang di tesis udah dijelaskan bahwasanya siapa aja yang mau membuka dunia atau siapa aja yang ingin mengetahui apa saja yang ada di dunia, maka membacalah. Lah, maka di argumen di sini penulis memaparkan argumen untuk mendukung dari tesis statement, yaitu reading we can get a lot of knowledge about many things in the world such as science, technology, sport, art, culture, etc. Lah, di tesis kan dijelaskan bahwa membaca kita akan membuka dunia, kita akan mengetahui apa aja yang ada di dunia. Lah, maka di pendapat yang pertama penulis memaparkan tentang manfaat membaca, yaitu kita dapat pengetahuan tentang sains, teknologi, olahraga, seni, budaya, dan sebagainya. Lah, dengan hal ini pembaca akan lebih yakin bahwasannya reading itu penting, seperti itu. Lah, selain dari prinsip argumen, pada paragraf kedua di sini ada language feature-nya. Language feature di sini yang ada itu tentang connecting of sequence, penghubung dari paragraf seperti firstly lah, dan juga ada modal auxiliary yaitu can, seperti itu. Okay, the next is the third paragraph or the second argument. Secondly, by reading we can get a lot of news and information about something happening in any parts of the world, which can we see directly. So, if you want to know what happened in Jakarta, you can read the news in newspaper or in internet without you must go there. In the second argument, that's the writer explain about the advantage of reading. That's by reading we can get a lot of news and information about something happening in any parts of the world, which can we see directly. Nah, dalam pendapat yang kedua, penulis memaparkan tentang manfaat membaca, yaitu kita bisa mengetahui informasi atau berita yang sedang terjadi di beberapa bagian atau daerah yang bisa kita lihat secara langsung tanpa kita pergi ke tempatnya. Misalnya, kita ingin tahu apa yang terjadi di Jakarta, so you can read the news in newspaper or internet without you must go there. Lah, kita bisa membaca berita atau di internet tentang hal-hal yang terjadi di Jakarta tanpa kita pergi ke sana. Seperti itu. And we can know about the language feature in second argument, such as sequence of connector. There is secondly, and we can know about the modal auxiliary such as can. And the next is the third argument. Another reason reading can give us pleasure too. When we are tired, we read books, newspaper, or magazine on the entertainment column such as comedy, short story, quiz, and etc. to make us relax. Jadi, penulis juga memaparkan tentang manfaat membaca. Selain kita bisa mengetahui informasi-informasi yang sudah dipaparkan dalam pendapat yang pertama dan kedua, kita juga bisa menyenangkan kita. Membaca itu bisa membuat kita senang, kita bisa membuat kita rileks. Buktinya, apabila kita lelah, kita bisa membaca buku atau berita misalnya di komedi, di cerita-cerita pendek, cerpen, seperti itu. Sehingga lelah kita itu terkurangin, sehingga kita bisa rileks dengan membaca, seperti itu. And also language feature in the third argument such as modal auxiliary, yaitu can, seperti itu. Okay, the next is
last argument or the fourth argument. Reading can also take us to other parts of the world. By reading a book about Irian Jaya, we may feel we are really sitting in the jungles, not at home in our rooms. Seperti yang sudah penulis paparkan dalam argumen yang keempat, membaca akan membuat kita berada di daerah tertentu. Misalnya kita membaca tentang Irian Jaya, maka seakan-akan kita berada di hutan di Irian Jaya, bukan berada di ruangan kita. Sehingga dengan membaca kita bisa menjelajah sebagian dunia. Misal kita membaca map, peta, kita bisa menganalisis atau bisa kita mengetahui daerah-daerah tertentu seperti itu. And the last is conclusion or reiteration. Bagian yang terakhir tuh adalah penegasan ulang atau kesimpulan, di mana pada bagian ini penulis menyimpulkan dari 4 pendapat yang sudah dijelaskan barusan, disimpulkan kembali, ditegaskan ulang dari apa yang ada di paragraf sebelumnya. Seperti, from the fact above, it obvious that everyone needs to read to get knowledge, information, and also entertainment. Or in summary, we can say, reading is truly important in our life. Lah, di paragraf ke-6, penulis menyimpulkan bahwa membaca pada intinya kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan, informasi seperti itu. Sehingga penulis meyakinkan pembaca bahwasanya reading is truly important in our life. Bahwasanya reading itu penting dalam hidup kita seperti itu. Okay, maybe that's all from my explanation today. That's how to analyze the analytical exposition text. I hope you will understand more about the step to analyze the analytical exposition text. Okay? Setelah kalian memahami dari penjelasan Miss barusan, saya akan memberikan sebuah teks untuk kalian analisis yang akan saya kirim di WA group. Jika kalian mendapat kesulitan atau ada yang tidak dipahami, kalian boleh nanya secara langsung kepada Miss. Oke? Stay safe and healthy. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.